Makanya aku sampai sekarang kayak yang diajak bikin film pendek apa, budgetnya nggak ada, ayo. Masih bisa tuh Bang? Ayo Tugas selama akhir gitu Bang? waktunya nggak cukup, Iya. waktunya cocok, terus apa namanya nggak tabrakan jadwal, iya ayo aja. Aku penasaran nih Bang, Ah, kapan dari timeline itu ya, ah. kapan kamu mulai menentukan untuk dirimu, gue di film aja. Mm-mm. Maksudnya kamu, udah inilah paling oke buat aku tuh ini. Gitu. Sebenarnya nggak juga. Nggak juga. Oh nggak juga? Aku jalan film, jalan iklan. Oh, Sekarang ya oke. maksudnya nggak pun film doang kan? sekarang. Nggak. Jadi sebenarnya gini, film itu kan panjang prosesnya dan pasti kejeda ya. Bahkan aku ada yang mungkin 2 tahun nggak syuting film. Nah itu Ya. penghasilannya dari iklan. Ya komponen profile lah, apalah iklan kayak gitu-gitu. Tapi nggak pernah ninggalin film. Tetap, karena aku punya hobi nonton tetap. Ya. Minimal bahkan sampai sekarang itu paling lama deh 2 hari aku itu nggak nonton film. Tapi kalau sekarang itu bisa dibilang tiap hari pasti ada yang dinonton. Misalnya satu series, 1 episode, 2 episode, tapi tiap hari itu pasti akan Ada yang ditonton lah ya. Ada yang ditonton, ada yang ditonton. Jadi memang film itu nggak pernah kayak apa ya, feelingnya rasanya tuh nggak pernah hilang gitu loh. Oh, oke, Seperti oke, itu. oke. Walaupun kerja komersil, Ya. kayak di iklan, kayak gitu-gitu. Soalnya di kami, maksudnya gini ya, aku pun berangkat dengan kayak teman-teman kita lah gitu kan, Iya, yang iya, pengen jadi DP misalnya gitu. Kayak ada kata-kata misalkan, ini DP iklan sama DP film ini beda nih gitu. Iya, kayak gitu. Jadi Sama kayak, DP MV beda. DP kayak MV beda, gitu-gitu Itu loh. kadang aku juga suka denger di kayak director apa, director Iya. film doang nih, director iklan doang nih. Sebenarnya itu tuh Memang kayak gitu gak Bang? maksudnya Enggak. terutama di DP gitu ya. Aku enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi di antara pertemanan gitu kadang ada Kenapa kayak ada ketakutan itu ya berarti ya? atau emang ada, maksudnya di antara kalanganmu gitu Mas. Kira-kira ada yang sempat ngomong kayak gitu nggak? Kayak lu iklan Mungkin iklan ada ya, aja, maksudnya kayak yang kayak yang misalnya ada teman DP yang kayak aku belum ke film, kenapa ya berat banget ya kerjanya, harus harus mikirin ini. Tapi ada juga yang saya di film, di film aja lah, kenapa di komersil iklan itu kayak malas ngadapin klien lah yang harusnya "Ini apa sih maunya shotnya diulang-ulang sampai ada kayak gitu-gitu lah, lebih kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku pribadi sih enggak, menikmati aja dua-duanya jalan. oke. Berarti saya maksudnya kalau berarti kan kalau kayak gitu kalimat untuk bilang ini si ini DP ini itu sebenarnya nggak ngaruh kan Bang? Iya. Maksudnya pun misalkan aku DP nih mau jadi DP gitu. Terus aku ngambil film tapi juga ngambil iklan, ngambil ini itu berpengaruh nggak secara karir ya misalkan? Aku sih enggak kayak ya. branding gitu. Aku sih enggak. Enggak ya? Enggak. Secara hasil pun maksudnya masih bisa selama dia bisa ngatur aman berarti. Aman sih, karena kita kan nggak hari ini syuting iklan, minggu depan syuting film. Oh iya benar sih. Iya. Iya benar. Kita hari ini syuting iklan, kelar nih. Misalnya kita persiapan lah, iklan kan pendek-pendek tuh, kadang seminggu. Dari awal meeting udah sampai syuting, bahkan ada parah lagi cuma 3 hari, 4 hari. Tapi kan kalau film nggak, ketika kita udah di calling kontrak kan itu sampai syutingnya itu ada 2 bulan, Ya, 3 bulan lagi. 3 bulan. lagi. Kita yang Iya. switch masuk ketika ketemu director, udah Oke. baca naskah, udah inilah ngobrol, bla bla Brainstorm bla. segala macam ya. Iya, nah kayak gitu. Jadi makanya aku bilang nggak terlalu ngaruh sih. Sebenarnya berarti nggak, maksudnya itu bukan nggak jadi kekhawatiran dong misalkan ada orang mau jadi DP. Harusnya sih nggak, harusnya nggak. Harusnya enggak ya. Harusnya nggak. Oh iya. Cuman orang beda-beda ya. Iya, Orang iya, beda-beda. iya, Orang benar-benar. beda-beda. Kan orang dari beda-beda. Bang Ijal sendiri Kalau ya. aku, Iya, kalau aku sih harusnya nggak jadi masalah ya. Tapi menurutmu selama kamu bekerja di MV juga, di iklan juga, di film juga gitu ya, kira-kira yang membedakan banget prosesnya tuh apa sih? Kan kamu ngerjain banyak nih, maksudnya kayak ada nggak sih yang signifikan atau sebenarnya sama aja kayak gitu? Paling santai sih video klip ya. Kalau mau paling santai. santai, paling Oke, santai. oke. Karena ya kliennya anak band, Asik-asik Biasanya ya. tepang-tepangan gitu ya, Klien anak tepang. band. di lapangan juga ya nggak terlalu rumit lah. Serumit-rumitnya video klip apa sih ya, tetap santai sih, maksudnya feelingnya tetap menyenangkan lah, enjoy kayak gitu. Kalau iklan itu yang harus butuh lebih detail lah, karena emang itu produk jualan dan emang kita dibayar mahal kan kalau iklan. Itu lebih detail. Kalau aku pribadi sih kalau disuruh milih emang tetap aku film aja deh. Ya. Walaupun nggak nolak rezeki ya dari Kalau ada iklan gas aja gitu. gas aja. Tetap siap Ya, besti itu loh. Cuman Iya, kalau iya, aku iya. memang kalau dari experience-ku dari kecil itu udah emang di bioskop nonton film apa semua itu sampai sekarang kebawa sih. Film tetap ya. Sebenarnya ke komersial juga lebih cari penghasilan sih sebenarnya. Iya. Makanya aku sampai sekarang kayak yang diajak bikin film pendek apa, budgetnya nggak ada, ayo.
Masih bisa tuh Bang? Ayo Tugas selama akhir gitu Bang? waktunya nggak cukup, Iya. waktunya cocok, terus Naskahnya nggak cocok. tabrakan jadwal, iya ayo aja. Kan asik gitu ya tugas akhir gitu di Bang Ujel Bang gitu. Ujel gitu ya. Bantuin loh, udah banyak loh bantuin. Iya? Iya, Oh bukan iya, hanya masa tugas sih? akhir, Masih, Bang? banyak. S2 apa Dari S1 dulu. Bang? Hah? S2 apa S1? Dari D3. Oh iya. Serius. Banyak. TA terakhir yang abang bantu siapa Bang? Saya lupa aku Atau siapa nggak ya. yang kamu inget ya siapa yang kamu bantu kira-kira? Uut apa ya? Ah. Yang filmnya yang main Pak Landung itu loh. Aku lupa judulnya apa gitu, lupa aku. Itu deh terakhir bantuin TA. Tapi ini aku penasaran Bang, kenapa masih mau ngambil TA? Tapi iya. Ya kenapa enggak? Wah, Maksudnya kan, Ya kan kok syuting. dibalikin? iya sih, bener sih. Syuting enggak maksudku. Kita bingung Sorry. gitu. Iya, iya. Masuk ke syuting itu bukan hanya sekedar aku dibayar enggak yo. Iya, iya, Tapi ya kan ke lokasi ya menyenangkan ya. Ya. Kita syuting pegang kamera, nyutingin Iya, orang, iya. bikin adegan. Kegiatannya ya. Iya, itu. Oh. Itu aja. Ya kamu have fun kan dengan itu? Karena udah cinta film, ketika bekerja di situ itu kadang udah bukan beban kerja. Iya. Kecuali kalau komersil ya. Iya. Tapi kalau ketika film aku lebih nganggapnya itu kita lagi berkarya gitu loh. Iya, 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 iya. Walaupun dalam tanda kutip ada kontrak lah, tetap Ya. dibayar Ya, semua, tapi ya, ya. feelingnya tuh tetap Masih feeling Apa ya? berkarya ya. ayo aja. Mau Masih ada hati lah di situ ya. Iya, Mau iya. syuting sehari 2 hari, ayo. Aku yang penting bisa keluar rumah syuting, ayo. Iya, iya. Bener sesimpel itu ya Soalnya gini semangatnya. Bang, apa ya maksudnya mungkin asumsi orang-orang aja ya. Ketika melihat misalnya si ini karirnya nggak cuma di DP ya, maksudnya di semua lini pun saat dia udah industri, biasa dia ada mahasiswa nih. mahasiswa Sini mah ada sebutannya industri industri, gitu ya. kan. Iya, iya, iya. Ah, ini mah udah grade A, Iya. kayak gitu-gitu biasanya. Jadi Rasanya tuh ada sungkan gitu loh. Ada ketakutan itu, Mas. Ada sungkan buat kayak, nih masih mau nggak ya kayak gini-gini. Dan Iya. kalau masih Pasti. mau, kok dia masih mau gitu loh. Iya, Pasti iya. perasaan itu ada sih. Dan mungkin juga nggak semua orang mau kayak gitu loh. Saya DP atau siapapun lah, director atau sound atau artistik yang mau kayak aku gitu loh. Ya, karya-karyaan yang ibaratnya ya belum tentu profit lah istilahnya Iya. gitu ya. Iya. Bahkan ketika aku ketika diajak bikin karya, itu semangat banget aku. Karena apa? Ini kesempatanku berkarya. Ya. Gitu ya. Iya, ngerti. Dan ngerti, kamu ngerti, juga ngerti. bisa eksperimen gitu-gitu. Iya, kan? iya, iya. Iya. Karena kadang-kadang itu kita masih punya batasan lah ketika itu kita ngomongin kita punya eksekutif produser atau PH atau apa yang punya, kita nggak bisa, biasanya PH kita itu kayak gini nih, atau misalnya warnanya jangan gelap-gelap ya, minta terang aja. Ya. Iya. Ada request lah ya. Tapi ketika bikin film pendek yang dan temanya itu sangat bebas ya, nggak ada yang istilahnya nggak usah mikirin sensor lah. Ya. Itu menyenangkan banget lagi. Iya. Menyenangkan banget. Bener sih. Karena biasanya ada batasan-batasan itu ya yang bikin kamu yang kayak Iya, apalagi film panjang kayak gitu. harus urusan sama sensor lah. Benar. Dihujat banyak orang. Kalau film pendek kan orang cuek-cuek aja kadang. Iya. Temanya apa itu? Iya, benar. Iya, gitu loh. Kayak masih ada bebas bersuara lah gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau dari kamu, kayak kamu kan mungkin punya kesenangan juga dengan berkarya ya. Dari karya-karya kamu itu ada nggak kayak aku pernah eksperimen ini nih, atau kamu pernah membuat ini nih, yang ini lucu juga nih sebenarnya. Coba-coba. Atau bahkan ada yang kamu pingin coba tapi belum kesampaian. Ya itu, karena itu experience-nya akan beda-beda ya tiap film. Kita ngomongin film karya ya, kita ngomongin film karya. Itu kenapa aku suka, karena ketiap tebu naskah dan itu film karya atau film TA apa, kita lebih bebas membuat sesuatu. Dan itu yang aku suka, ini aku belum pernah bikin nih, aku Masukin di situ. di situ. Maksudnya itu setelah hasil obrolan dengan director ya, bukan harus kayak gitu loh. Ketemu skripin lagi, nanya direkturnya maunya kayak gimana, kamu bayangin visual. Oh, kita temanya ini. Oke. Gimana kalau kita bikin gini? Oke. Nah, kayak gitu loh. Iya. Karena director juga itu kan kadang ada tipikalnya yang director itu dia isi frame, shortlist itu dari kepala dia karena udah editing. Ya. Ada juga kita kontrasin sekali yang director yang memang dia lebih ke cerita, menyerahkan itu ke Gambarnya ke DP. sinematografer, ke DP, wardrobe, kostum ke wardrobe lah, soundnya udah orang sound aja. Dia cuma nyampein basic idenya apa gitu. Iya, idenya apa, kita dikumpulin ide sama dia itu yang dipakai sama dia. Tapi berat nggak untuk kamu? Untuk kalau diserahkan semua Iya, visual gitu. Udah Better urusin yang ya, mana, Bang? kayak gitu. Enggak ya, menikmati aja kok. Dua-duanya sama nikmat. Dua-dua sama aja, menyesuaikan aja. Maksudnya, ya
aku udah bekerja dan banyak director lah, ada komersil apa, film lah, ya menyesuaikan aja. Aku jadiin pengalaman lagi ketika ketemu director yang karakternya gini, karakternya gini. Oh, jadi biasain juga, nyesuaiin juga ya berarti. Aku nggak mau ngelawan itu. Ya. Ya ngikutin aja cara kerjanya kayak apa. Beda, maksud itu bukan yang sampai yang misalnya semena-mena atau apa gitu juga aku pernah lah. Misalnya ada salah satu director dulu iklan di Jakarta dan video klip yang sampai aku nggak mau ngambil job dia karena menurutku cara kerjanya udah keterlaluan. Dan kamu nggak cocok dengan itu. Aku nggak cocok. Ya, tapi itu udah parah banget. Kalau itu udah parah banget. Ya. Itu udah parah banget. Tapi kalau yang lain-lain sih aku enjoy aja. Ketemu director galak, ayo. Ketemu director lucu juga lebih oke. Ayo, kayak gitu loh. Director lucu. Director lucu. Jadi gue lihat nih maksudnya dari ceritamu ini kan Bang kayak kok kayak lancar-lancar aja nih sampai ke DP-nya, proses sampai ke DP ini nih. Emang selancar itukah atau sebenarnya ada gitu? Gak ada sih. Iya. Enggak, maksudnya lancar dalam artian apa dulu nih? Maksudnya kalau kamu ngomongin pernah ada masa nggak ada syuting juga ada. Tapi kalau maksudnya perjalanan karirnya sampai sekarang sih aku ngerasa apa ya? Nggak pernah merasa ini pencapaianku aku dari dulu kayak gini sekarang jadi kayak gini, nggak. Tapi lebih ke ngalir aja. Jalan aja. Apa yang aku terima di depannya, ayo udah jalanin aja. Iya. Kayak gitu aja. Soalnya dengan beberapa, kembali lagi ya, misalnya aku berhubung nih ketemu Bang Ujel ya, teman-teman yang mau nge-DP juga, dan dia tuh kayak merasa ada momen struggle-nya gitu loh, untuk akhirnya bisa menjadi DP dalam tanda kutip ya, kayak beneran jadi DP dan gak nge-scam misalnya, karena sekarang udah terpecah banyak ya, divisi kamera, divisi lighting gitu kan, ada berbagai macam profesi lah. Nah saat mau jadi DP yang rasanya tuh kayak profesi yang sangat seksi lah di film. Iya benar-benar. Nah itu tuh proses mereka kayak struggle banget, kayak kok susah banget ya mencapai posisi itu dan terbrand di sana tapi masih bisa makan istilahnya gitu lah. Iya. Nah hal itu tuh dirasakan oleh teman-teman yang mungkin kayak masih sedang baru, rising lah, sedang mau coba rising gitu. Itu kamu menghadapi itu juga nggak sih Bang? Atau mungkin kalaupun kamu nggak menghadapi, tanggapanmu apa tentang itu? Gimana ya jawabannya? Menurutku sih kalau aku ya, cara aku adalah aku itu menikmati setiap proses aja. Maksudnya nggak terlalu punya ambisi yang misalnya aku suatu saat akan jadi DOP top atau apa gitu loh, akan kerja dengan sutradara ini nggak. Walaupun mimpi itu ada, tapi bukan menjadi motivasiku ketika menjalin ini gitu loh. Lebih kayak itu, aku bilang tadi. Bahkan yang habis syuting ini aku belum tahu minggu depan atau bulan depan itu syuting apa. Jalanin aja. Tapi ya entah kenapa sampai sekarang itu aku selalu ada aja. Mungkin karena dengan cara kerja aku selama ini yang ya gitu, nyesuaiin aja dengan produksi. Bisa memberikan yang selalu memberikan yang terbaik. Nggak usah dalam tanda kutip macam-macam lah di set lah. Ajak semua orang berantem, ributin budget. Maksudnya ngajak orang berantem tuh yang kekehan kayak gitu kan. Kita nggak bisa ya. Ego gitu ya. Ego kita mau pakai sini aku kalau nggak ada lampu ini aku nggak bisa syuting ini. Nah, tapi kan kita bisa nego ya, misalnya ke direkturnya atau ke ini, kita kemampuan lighting kita cuma segini nih. Gimana kalau kita sederhanain scene-nya? Nah, kayak gitu. Kan bisa kita bikin kayak gini, tapi nggak merubah cerita. Nah, kayak gitu-gitu loh hal-hal itu yang sebenarnya menurutku itu ketika di lapangan ada masalah, harusnya kan berpikir solutif ya. Bukannya malah nambah-nambah masalah. Mau syuting ada ini. Misalnya orang produksinya juga egonya tinggi, akhirnya malah jadi ribut. Mainnya dan berita itu kemana-mana akan mempengaruhi juga callingannya. Kedua belah pihak ada cerita yang nggak enak gitu. Dari omongan tadi berarti misalkan kayak dengan kondisi kayak tadi nih, misalkan direkturnya pengennya gede nih, pengennya gini gitu. Terus dari produksi alatnya cuma adanya ini gitu kan. Berarti kan harus memaksimalkan itu. Akhirnya si DP ini tawaran terbaiknya ketika bekerja ya sebagai DP nih, yang kan akhirnya itu membedakan setiap DP satu sama lain kan. Kalau menurutmu sendiri Bang, tawaran terbaikmu sebagai DP untuk melakukan yang terbaik lah di situ, itu apa akhirnya? Maksudnya kan input kamu kan tadi kamu bilang masalah nurunin ego, tapi sebenarnya outputnya gimana sih dengan nurunin ego ini? Kalau aku ketemu kayak gitu ya itu balik ke, karena gitu loh, kita syuting itu basicnya apa? Skrip. Benar. Benar. Ya.
itu kita ngomongin ranah kreatif. Kalau berarti kita mau kita nggak punya kekuatan itu, berarti kamu harus sederhanin kreatifmu. Udah itu aja kok, sesimpel itu. Ya. Kreatif secara DOP-nya berarti, maksudnya secara... Ya dua-duanya akhirnya mau nggak mau semua harus kompromis. Oke. Ya dari art, dari apapun yang berkaitan misalnya dengan scene itu gitu loh. Kita cuma punya lighting segini nih. Bahkan kalau kita misalnya kita kecilin setnya lah atau apalah. Oke, kamu padetin lah. Ya, tapi kita nggak merubah cerita itu kan. Ya di situ juga produser harus turun, harus membantu kayak gitu-gitu. Bukan masalah uang ya, tapi ikut memikirkan secara kreatif gimana nih solusinya nih. Kayak gitu-gitu aja sih. Itu kalau semua bisa kompromi enak, jalan terus kok syutingnya. Iya, pasti enjoy ya. Ya, karena memang juga yang selama ini aku temuin itu kadang juga nggak selalu ideal secara budget. Maksudnya gini, dia secara kreatif skrip itu cuman secara budget pencapaiannya mungkin cuma di 5, tapi secara kreatif pengennya 10. Ya. Itu banyak kejadian kayak gitu, banyak. Cuman kayak ini deh, aku suka itu kayak yang waktu itu kita syuting City. Ya itu kita punya budget cuma segitu. Edi bikin skripnya, dia direct juga. Mas Edi Cahyono itu. Ya sesuai dengan budget itu. Oh, ya. Oke. Walaupun misalkan tadinya tuh si kreatifnya 10 nih, tapi mengetahui itu berarti akan tone down. Oke, menyesuaikan kemampuan kita kan. Maksudnya kalau misalkan kayak saudara kan berarti misalkan dia nulis juga, berarti kan dia coba menulis dengan baca segitu. Nah, misalkan kamu nih, kamu udah baca naskah, udah oke, wah ini oke nih. Terus misalkan pengajuan budget nanti. Kamu ngajuin budget terus kan pernah ada pasti kayak gitu kan. Ya. Kalau ngajuin budget ternyata nggak bisa nih. Berarti kamu nurunin kamera atau kamu kurangin kru kah atau gimana tuh, Bang? Kira-kira. Ya nyesuaiin aja. Aku bilang kita kemampuannya secara dari produksi. Misalnya director pengennya kayak gini. Tapi kita ngobrol kan, diskusi sama produksi kemampuannya cuma segini. Nah, biasanya kalau aku minta untuk pembicaraan itu produksi ikut terlibat, bukan jangan aku dibenturin sama director. Oke. Jangan ditabrak langsung berdua doang gitu ya. Enaknya ketika produksi masuk cari solusi. Gimana nih di enaknya? Bukan yang asal WA ini budgetnya nggak masuk. Terus ngomong ke director, ini budgetnya nggak masuk, nggak bisa nih kita bikin sini nih. Ngomong sama produksi sana. Gitu loh. Negara setan gitu loh, nggak selesai. Kenapa nggak ngumpul aja gitu loh. Langsung diskusi bareng gitu ya. Ya, kayak gitu. Iya. Tapi pernah mengalami ini nggak Bang? Dari udah di tone down nih misalkan ada nyesuaiin budget gitu kan. Tapi anggaplah misalkan ada di atasnya director dan produser ada yang lebih tinggi lagi gitu ya. Misalkan potong klien lagi. lah kita sebut. Atau dari sananya malah kayak yang ini kok hasilnya nggak sesuai yang di pitch kemarin gitu misalkan. Itu biasanya bukan aku sih yang ini ya. Emang udah balikin karena kita udah syuting, materinya udah masuk, harusnya yang tanggung jawab itu ada di produser lah ya. Produser lapangan, line pro kayak gitu atau director. Kalau omongan dari luar Bang, bukan dari sana, misalkan omongannya dari teman-teman atau dari penonton-penonton yang kayak kok yang tadinya melihat Bang Ujel di gambarnya gini, terus kayak kok yang ini Bang Ujel kayak gini ya gambarnya gitu. Aku sih nggak mempedulikan itu ya. Kayak Karena maksudnya tuh cuek aja. Bes, Ya, karena aku juga nggak pengen mempertahankan egoku di syuting ini yang kayak harus selalu tinggi. Iya. Performance pokoknya. Kalau aku ya, aku lebih menyesuaikan ya keadaan produksi seberapa. Aku bukan mempermasalahkan alatku mewah apa enggak, tapi bagaimana yang kita punya itu kita menyesuaikan aja kreatif dengan budget produksi itu aja. Mau hasilnya nanti yang aku yakin kok kalau itu ketemu harusnya nggak biasa-biasa aja. Iya. Nggak akan. Toh pun sebenarnya kalaupun misalkan ada yang anggapnya kayak jelek ya, maksudnya kan kamu juga tidak perlu mengasih tahu ke mereka untuk kayak oh iya itu karena kemarin budgetku gini nggak perlu itu juga kan akhirnya. Kayak ya udah gitu mereka juga nggak akan tahu itu ya. Tapi dengan divisi lain serupa kan, maksudnya kamu pun juga dengan divisi lain kamu tektokan juga nggak kadang? Tektokan. Aku bahkan sering yang ketiga prep itu yang biasa misalnya ya di budget divisi lain, misalnya di artistik kurang. Aku suka kadang ngomong udah kameranya turunin, budgetnya kasih ke art. Buat nambah-nambah karena kita juga kamera juga mau kasih disewain yang paling mahal di dunia juga kameranya kalau yang dikosongin tembok putih yang kita syuting tembok putih ya kosong. Kursi satu. Iya. Referensi kemarin. Nah, tapi itu gimana Bang menurutmu Bang? Kan kita sempat pernah gitu kan, masa mau berbicarakan tentang hal itu bahwa bagaimana pemotongan budget dalam produksi ini tuh terkadang mungkin di beberapa pengalaman teman-teman ya, ada yang kayak memberikan
percikan satu sama lain antar divisi gitu. Bener. Kayak wah si ini kamera minta mahal gini atau si artnya minta gini segala macam. Jadi kayak maksud, tabrakan gitu. Sampai set jadi agak slack gitu, kayak nih kursi nih kayak gitu misalkan. Aku enggak ya? Enggak ya?